sekalian mari Bapak-bapak Bapak untuk bisa menempatkan agak geser ke sini supaya tidak terlalu jauh. Monggo Pak Amir dibantu. Atur monggo. Sebelumnya Bapak Ibu dalam siang ini saya duduk di atas di pantai. Hanya di dalam berarti orang kata sama dengan karena ada sesuatu. Saya Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffar. Mukawwiril laila 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallahul barrul karimir raufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu. Shalawatu wa salamu alaihi wa ala sayyidin nabiyyin wa alihi wa kulli wa sayyidis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Al-ayah amma ba'du. Bapak Profesor Dr. Nyai Haji Mas Rudi NPD selaku Rektor Unimus Jawa Tengah yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu warek yang berada di depan 1, 2, 3, 4 beserta jajarannya yang saya hormati. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, juga karyawan-karyawati Unimus Jawa Tengah yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi yang cerah ceria ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara offline dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Semoga kehadiran Bapak Ibu dalam rangka untuk thalabul ilmi akhirat, bukan dunia Pak, tapi akhirat, karena terkait dengan bekal yang akan kita bawa besok, yaitu masalah fungsional sholat. Semoga Bapak Ibu akan dinilai oleh Allah menjadi amalan yang sholih dan sholihah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah satu-satunya hamba Allah yang pantas dicontoh, ditiru dan diteladani, baik qauliyah perkataannya, fi'liyah perbuatannya, dan takriyah penetapannya. Insya Allah apabila Bapak Ibu bisa meniru, mencontoh dan meladeni semua apa yang dilakukan Rasul kita, insya Allah kita akan jadi orang yang sa'idun di dunia wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama saya suami sini adalah silaturahim, dan insya Allah dengan silaturahim yang banyak berkahnya akan menjadikan kita awet muda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man ahabba an yusarrahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atarihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang
Yang namanya rezeki itu tidak hanya berupa materi Bapak Ibu, tetapi kita sehat ini termasuk rezeki. Kemudian punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu rezeki. Kita punya anak yang soleh dan solehah itu rezeki. Dan insya Allah kita punya teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang soleh-solehah, ini adalah juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbicara rezeki itu sangat luas sekali. Dan insya Allah Bapak Ibu yang sedang silaturahim termasuk ngaji, karena ngaji itu adalah perintah dari Rasulullah. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Kalau panjenengan kepengen dimudahkan masuk surga dengan jalan mencari ilmu. Dan insya Allah orang yang senang silaturahim awet muda akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sering bertemu bertatap muka, bisa komunikasi, bisa koordinasi. Kalau yang bisa transaksi, bisa simpul dari sana dari sini ketemu, insya Allah awet muda. Karena senyum itu adalah merupakan olahraga mimpi. Kalau Bapak Ibu tidak pernah senyum, nanti cepat tua loh Pak. Pak Masud itu sering senyum loh. Gimana? Kalau saya lihat di live streamingnya itu sering senyum, makanya Pak Masud ini awet muda, muda berkarya dan energi. Inilah dosen dan Bapak Rektor kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabassum kafi wajhi akhika sadaqatul, senyum untuk saudaramu, untuk suamimu, istrimu, sahabatmu adalah sedekah. Minimal kalau kita tidak bisa sedekah harta, sedekah uang, sedekah senyuman. Sehingga Bapak Ibu jangan pelit untuk senyum, jangan pelit untuk senyum. Itulah yang menjadikan kita anak muda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rahmat bahwa sekarang ini sudah masuk bulan Rajab yang bersamaan tanggal 1 Rajab dan tanggal 1 Januari luar biasa. Itu adalah momen yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat monumental. Baru kali ini ada 1 Rajab, 1 Januari, yaitu tahun baru Miladiah. Di tahun baru Miladiah ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermuhasabah. Sampai di mana persiapan panjenengan bekal yang akan dibawa untuk hari esok. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18, Bapak Ibu sudah pastinya, saya hanya merefleksikan, hanya menguatkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa itu artinya imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi, laksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui semua apa yang kita kerjakan. Dan juga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua di awal tahun baru Miladiah ini, yaitu di awal bulan Januari tahun 2025. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabbihun, wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghfurun, wa mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun wa huwa ba'idun minar rahmah. Barang siapa yang hari ini tahun ini meningkat baik ibadahnya, amal solehnya, karyanya, dan semuanya, itu adalah tandanya orang yang beruntung, muflihun. Yang kedua, barang siapa yang hari ini, saat ini, tahun ini sama amal ibadahnya, amal solehnya, kegiatannya, itu tandanya orang yang tertipu. Kalau kita tertipu. Dan yang ketiga, barang siapa yang hari ini, saat ini, amal perbuatannya, amal solehnya, amal ibadahnya semakin malas, semakin turun, semakin jelek, itu tandanya orang yang terlaknat. Dan orang yang terlaknat itu adalah jauh dari Allah dan jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pilih yang nomor berapa, Pak? Pak Rektor nomor berapa, Pak? Ya jelas nomor 1 tentu. Alhamdulillah nomor 1 gitu ya. Karena jenengan untuk tahun 2020 harus semangat untuk berinovasi, semangat progres panjenengan dalam mengajar. Yang jadi pegawai ada progresnya. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga Umar bin Khattab dalam makalahnya mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zayyinu anfusakum qabla an tuwazanu. Timbanglah, hisablah amal perbuatannya jenengan sebelum panjenengan dievaluasi, sebelum panjenengan amal ibadahnya dihisab oleh Allah besok di hari akhirat. Dan timbanglah amal panjenengan sebelum Anda ditimbang amalnya besok hari akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di awal tahun baru Hijriah, di awal tahun baru Miladiah, kita betul-betul introspeksi diri, mawas diri, refleksi diri. Kalau orang Jawa katakan ngijeti awake diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di awal tahun baru Hijriah. Dan alhamdulillah bersamaan dengan bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat istimewa, sehingga ada yang mengatakan bulan Rajab adalah al-Ashur, bulan mulia. Artinya apa? Rasulullah melarang untuk perang, sehingga tidak ada gempincing yang pedang. Dan di bulan Rajab ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang beramal baik akan dilipat gandakan pahalanya, dan juga barang siapa yang berbuat jahat akan dilipat gandakan azabnya atau dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut sejarah, yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi sendiri yang sangat-sangat benci kepada Rasul, tidak melakukan perbuatan jahat di bulan Rajab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Rajab adalah salah satu bulan di mana Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta seisinya. Hal ini tercantum di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 dengan kesannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam waktu 1 tahun ada 12 bulan, di mana Allah telah menciptakan langit bumi beserta seisinya, di antaranya adalah 4 bulan yang mulia.
Dzulqa'dah, kalau orang Jawa katakan bulan Apit, Dzulhijjah bulan besar, kemudian Muharram bulan Suro, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Oleh karena itu bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulan haram. Dan di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke lapisan langit sang tujuh dan sampai ke Sidratul Muntaha. Padahal langit yang terlihat itu langit dunia Bapak Ibu. Menurut penelitian para ahli, perjalanan dari dunia dari bumi sampai langit dunia itu kurang lebih 2.500 perjalanan. Kalau dari bumi atau dari Masjidil Aqsa Palestina sampai ke Sidratul Muntaha itu menurut para penelitian para ahli itu adalah 3.000 tahun perjalanan cahaya. Kalau dari bumi, dari Masjidil Aqsa termasuk masih bumi sampai ke langit sang tujuh itu dihitung dari satu langit itu 3.000. Kalau sampai 7 langit 21 tahun perjalanan cahaya. Dan kemudian pulangnya lagi berarti 21 kali 2 itu 42.000 tahun perjalanan cahaya. Itu hanya dilakukan oleh Rasul lebih 4 jam. Sehingga banyak sekali para sahabat Rasul tidak percaya adanya Isra dan Mi'raj. Yang percaya nomor satu adalah Abu Bakar, sehingga Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan predikat As-Siddiq karena dia yang membenarkan dari apa yang diucapkan Rasul. Rasul tidak pernah bohong. Rasul itu dapat predikat Al-Amin, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Luar biasa. Karena apa? Karena adalah semua itu kekuasaan Allah. Allah kalau sudah berbicara kun, maka apa yang langsung jadi. Dan menurut sebuah riwayat di dalam hadis Isra Mi'raj itu ada 16 hadis yang sudah diuji oleh Imam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Luar biasa dengan naik burak itu artinya balkon kilat. Dan Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha berpisah dengan malaikat Jibril. Menurut sebuah riwayat di dalam hadis tadi dikatakan malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah dengan rupa yang asli, yaitu memiliki sayap sekitar 600 sayap. Luar biasa. Rasulullah langsung bertemu dengan Allah dibekali dengan bekal-bekal yang luar biasa dan juga mendapatkan perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Tapi menurut sebuah riwayat tidak 5 tapi 50 waktu setelah pulang dari Mi'raj. Kemudian Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa ya. Menurut riwayat hadis itu langit satu dihuni oleh Nabi Adam, kemudian Sabtu dihuni oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya, Sabtu 3 oleh Nabi Yusuf, Sabtu 4 oleh Nabi Idris, Sabtu 5 oleh Nabi Harun, Sabtu 6 oleh Nabi Musa, dan Sabtu yang ke-7 oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Telah mundur dari Mi'raj bertemu Allah langsung menerima perintah sholat 5 waktu. Kemudian Rasulullah ditanya oleh Nabi Musa. Terjadi dialog sehingga Nabi Musa menyarankan agar sholatnya itu minta diskon kepada Allah yang 50 menjadi 5 waktu. Itu menurut sebuah riwayat dari hadis Mi'raj. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa sih sholat 5 waktu itu mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal perintah-perintah ibadah fardhu termasuk ibadah puasa, ibadah haji, zakat itu melalui malaikat Jibril
perintah puasa di dalam Al-Baqarah ayat 183 baru ada perintah untuk berpuasa. Tetapi untuk sholat 5 waktu ini langsung berdoa kepada Allah. Karena apa Bapak Ibu? Karena sholat 5 waktu secara kuantitatif itu sangat-sangat luar biasa. Yang pertama dihisab oleh Allah besok dari kiamat adalah sholat. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, inna awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Fa in sholahat sholahan sa'iru amalihi wa in fasadat sa'iru amalihi. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab, dihitung, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Barang siapa yang sholatnya bagus, khusyuk, tawadhu, sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam sholat, semua amal perbuatan panjenengan semuanya dihitung oleh Allah, yaitu menjadi baik semuanya. Mata Allah baik semuanya. Tetapi sebaliknya, kalau sholat kita rusak, maka semuanya amal perbuatan manusia dianggap rusak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah esensinya sholat. Dan yang kedua, sholat adalah yang pertama dan utama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Dariyat ayat 56. Bagaimana Bapak Ibu ada yang bisa membacakan? Monggo. Bapak Ibu, monggo. Ayo, ada yang bisa membacakan surat Ad-Dariyat ayat berapa? 56. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia dan jin yang pertama dan utama adalah untuk beribadah. Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah, Bapak Ibu. Bukan untuk bekerja, bukan untuk mengajar, bukan untuk yang lain-lain, tetapi adalah beribadah. Ibadah yang paling tinggi di hadapan Allah adalah sholat. Itulah pentingnya sholat, Bapak Ibu. Dan insya Allah kalau kita memahami isinya sholat, esensinya sholat, insya Allah kita akan menjadi orang yang muflihun, menjadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sih kok separuh ya Pak ya. Yang saya ingin pahamkan Bapak Ibu, saya tidak bisa senyum-senyum ya dengan separuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hebatnya sholat. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini saya diminta oleh Bapak Harto untuk mengisi yang sangat mendesak Pak Hayat Bayani. Saya saat itu baru pelatihan balibot, ya sudahlah siap. Walaupun saya tidak bisa paham Pak Mas Yogi, bagi dokter-dokter dan sebagainya, saya ini manusia biasa yang banyak kekurangan dan bodoh dan sahabat mas saya, tapi berusaha untuk belajar. Insya Allah dengan belajar dan membaca Iqra, insya Allah kita akan tambah ilmu, tambah pengalaman. Sering mendengarkan tausiah-tausiah dari PP Muhammadiyah, itu insya Allah kita akan tambah ilmu. Jangan sampai panjenengan tidak membaca, tidak mendengarkan dan sebagainya, nanti ilmu panjenengan tidak akan bertambah. Kalau panjenengan sering membaca, sering menelaah dan lain sebagainya, insya Allah ilmu panjenengan akan bertambah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema pada kesempatan pagi hari ini adalah sholat fungsional dan saya tambah lagi transformasional. Jadi ada dua ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah hebatnya sholat. Pas pada bulan Rajab ini kita bersama-sama muhasabah sholat kita. Apakah sholat kita ini sudah sesuai dengan sholat Rasulullah SAW? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang saya lihat Bapak Ibu, panjenengan bisa mengevaluasi kalau subuh itu ada berapa gender Bapak Ibu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya itu tidak ya ayyuhal Islam, tapi ya ayyuhal ladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Bedanya iman dengan Islam apa Bapak Ibu? Kalau Islam belum tentu iman, kalau iman itu pasti Islam. Kalau iman pasti Islam. Menurut Profesor Hamka, ada yang bisa menjawab? Profesor Hamka, bagaimana pendapatnya? Kalau panjenengan ingin melihat orang-orang Islam, kok banyak sekali. Lihatlah pada sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, banyak ragamnya, banyak sekali. Apalagi beda sholat atau beda Idul Fitrinya atau Idul Adhanya, terutama Idul Fitri. Kalau Muhammadiyah bilang, wah banyak sekali yang cuma ini. Di sini juga begitu mungkin. Itulah gambaran orang Islam. Tetapi kalau orang iman, lihatlah pada sholat subuh ada berapa menit. Itulah gambarannya orang yang iman. Orang yang iman itu memang berat-berat melaksanakan sholat 4 waktu, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, baik ibadah maghrib maupun ibadah baru. Berat sekali. Tetapi dengan perjuangan, dengan kesabaran dan kecepatan kita, insya Allah akan menghantar kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gambaran orang iman. Dan tinggal sebentar ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jam 8 ya ini. Oh jam 9? Oh jam 8, jam 9 ya saya minta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah gambaran orang iman dan Islam. Orang banyak mengaku Islam, saat Islam pada saat kita, saat Islam pada waktu menjadi dosen di Univers, tetapi praktiknya kadang sholat kadang tidak. Padahal as-sholat itu yang membedakan orang iman dan orang kafir. Al-ahdul ladzi baini wa bainakum as-sholat wa tarakaha faqad kafara. Janji antara Allah dengan hamba itu adalah sholat, dan siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Itu Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita bermuhasabah di bulan Rajab ini untuk mengevaluasi sholat kita. Apakah Bapak Ibu sholatnya sudah memahami isinya, esensinya, tidak hanya berupa gerakan-gerakan saja. Sholat itu dari kata sholat artinya perintah. Secara istilah, sholat itu adalah ibadah yang dilakukan dengan gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, dan juga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Itu sholat. Apakah sholat kita sudah sesuai dengan sholat Rasulullah SAW? Artinya bila kita Allah itu apa, itu harus Bapak Ibu, jangan hanya berdiam-diam saja, jangan. Sehingga kalau sholat kita tidak memahami substansinya, isinya, esensinya, nanti sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mau sholat harus berilmu, ilmunya sholat. Orang yang mau beribadah itu harus tahu ilmunya. Kalau kita beribadah beramal sholat tanpa menggunakan ilmu, maka ibadah kita tertolak. Imam Syafi'i mengatakan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malu amaluhu man tudatullahu balu. Barang siapa yang beramal atau beribadah tanpa disertai dengan ilmu, maka amalnya tertolak. Pramila Bapak Ibu yang beribadah
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddatu 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan. Di Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang mengikuti Muhammad atau mengikut Nabi Muhammad yang dikenal dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu dalam surat Al-Fatihah itu bisa dilihat Bapak Ibu. Kalau Asia itu dari terinspirasi dari Ibu Aisyah. Ada yang yaknya adalah ya isbah, artinya ikut, berarti Aisyah itu mengikut Siti Aisyah. Nanti di Bapak Ibu itu. Jadi pengikut Muhammad itu sekalian yang satu adalah keras tegas terhadap orang yang kafir. Yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum, yaitu saling kasih mengasihi antara sesama umat Islam. Kalau dengan orang kafir tegas keras. Kemudian tarahum ruk'an sujadan, yaitu terlihat rukuk dan sujudnya. Inilah sujud adalah sholat. Jadi masalah sholat itu sudah banyak sekali dalam Al-Quran disampaikan. Oleh karena itu mari kita bermuhasabah Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan mungkin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sholat saat ini bisa menjadi sholat yang fungsional dan transformasional. Tidak hanya berupa gerakan-gerakan, ucapan-ucapan saja yang dibaca, yang dilakukan, dan hanya sekedar menggugurkan kewajiban Bapak Ibu, tidak. Tapi sholat kita itu harus ada implikasinya, harus ada pengaruhnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ada di rumah menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kalau di dalam rumah Bapak Ibu kok masih sampai bertengkar dengan istrinya gara-gara ini, gara-gara itu, tidak ada pengertian, tidak ada yang namanya salingan, saling pengertian, saling mencintai, saling mengasihi, saling bekerja sama dan saling yang lain, berarti sholat Bapak Ibu belum menjadi sholat yang fungsional, belum menjadi sholat yang transformasional, belum, masih harus dianalisa dan dikaji. Sehingga kalau dalam rumah tangga ada nilai-nilai spiritualitas, insya Allah rumah tangga dengan akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau orang-orang muda mengatakan sama lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, implikasinya di dalam kehidupan kita itu apa? Nilai-nilai dari ibadah sholat itu harus kita implikasikan, kita aktualisasikan di dalam rumah tangga kita. Kalau di dalam masyarakat kita bisa memberikan contoh yang baik di masyarakat kita, akhlak kita dan ucapan perbuatan dan semuanya memberikan contoh pada masyarakat. Berarti sudah ada implikasinya. Kamu juga seperti itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan sedikit karena waktunya tidak 15 menit, yaitu yang terkait dengan fungsional sholat kita. Sholat kita berfungsi yang pertama adalah merupakan sarana untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, nek jenengan minta pertolongan jangan kepada yang lain, kepada dukun jangan. Datang di rumah dukun, baru datang saja sholat dengan 40 hari sudah hilang. Apalagi memakai apa yang dikatakan dukun. Alhamdulillah dukun di Kabupaten Pati yang terkenal hebat sampai se-Indonesia itu Mbak Suroso Pak Kus dan itu Mbak Suroso dan Rosol dan dukun yang lain sudah meninggal. Sehingga orang bisa mengatakan dukun mati, nah dukun orang mati betul-betul manusia biasa, kita dipakai. Ya manusia biasa. Oh, Nabi saja mati, Pak. Malaikat juga mati. Yang tidak mati adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau panjenengan kehilangan sesuatu, Pak, kehilangan uang, kehilangan urusan dukun, kehilangan bojo ya sama dukun, Pak. Ya Pak. Dan kehilangan suami istri ada, Pak. Nah, kehilangan maksudnya bukan ditinggal mati, tetapi kehilangan beliau
Jalannya apa? Membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ila hadrati ruti ala jibril Al-Fatihah. Insya Allah nanti akan jadi bagus. Istrinya juga akan menjadi soleh-solehah. Misalnya itu dengan membacakan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74. Itu insyaallah Bapak Ibu. Putra putri dengan jadi anak putra putri yang soleh-solehah, menjadi istri yang soleh-solehah. Insyaallah pada saat apalagi didasari dengan dasar spiritualitas antara suami istri dan sama juga. Jadi Bapak Ibu kalau minta pertolongan, iya karena aku juga, iya karena setelah ini hanya kepada Allah ya Allah saya menyembah dan hanya kepada Allah saya mohon pertolongan, hanya kepada Allah. Dan di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan Allah Somad, Allah tempat kita meminta, sehingga yang namanya Ibu Irina Handono ketika itu masih seorang biarawati, dia diperintahkan dari bulan kerja untuk mempelajari Al-Quran. Yang dipelajari dilalai surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah ya Muhammad bahwa Allah itu esa. Allah sholat, Allah tempat meminta, lam yalid tidak berputra, walam yulad dan tidak diputrakan, walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada sesuatu yang dapat menyamainya. Hanya dia bimbang, pikir-pikir dan akhirnya mendapat hidayah dari Allah yang Maha Spesial. Dan sekarang menjadi mubalik internasional. Banyak sekali para orang-orang Kristen yang mandiri itu juga kan membaca Al-Quran. Orang-orang Kristen itu banyak yang ditugasi membaca Al-Quran, telah membaca, mengetahui ayatnya. Orang-orang yang Islamnya masih kurang kuat itu nanti akan dikembang-ambingkan yang namanya Neil Armstrong dan Edwin Aldrin ketika tahun 1987 itu juga mendapatkan perintah dari pihak gereja untuk mempelajari Al-Quran. Di situ di dalam surat Al-Rahman ayat 33 ada yang bisa membacakan Mbak Eni siapa? Mbak Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya saja dipakai dan bisa pakai karena dosa mesti dipakai. Kalau tidak dan Bapak Marek biasa. Ya masyaallah jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, jika kalian bisa menembus seluruh penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Yang bisa menembus adalah orang-orang yang bersultan, yang berkekuatan. Akhirnya Neil Armstrong dan Edwin Aldrin dari Amerika Serikat yang katanya itu adalah beragama Nasranitos, Kristentos atau Kristen Tulen, mempelajari beberapa ilmu, ada ilmu biologi, arkeologi dan lain sebagainya, Anda bisa menciptakan Apollo 11 sehingga bisa mendarat sampai di bulan. Ternyata di bulan itu tidak ada kehidupan apa-apa, yang ada hanya batu-batuan dan panas. Tapi anehnya di sana Bapak Ibu, tidak ada haleluya, tidak ada malam kudus, sunyi tidak ada, yang ada malah ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatinya bergetar Bapak Ibu. Dia bilang kalau ada azan bergetar tidak hatinya. Kalau tidak bergetar maka disaksikan keimanannya Bapak Ibu. Karena apa? Karena innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila mendengar nama Allah tersebut bergetar. Tapi kalau masyarakat sekarang dengan membawa HP agar malah sering-seringan, malah anak, nanti pakai itu kenyataan di masyarakat. Ini masih disaksikan imannya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka akan bertambah imannya. Dan mereka selalu bertambah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah. Setelah keduanya di bulan, akhirnya keduanya mantap
Sehingga di dalam surat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semuanya itu adalah kecil. Innallaha ghaniyyun wa antum fuqara, sesungguhnya Allah itu Maha Kaya. Semakin kaya adalah apa? Walaupun kaya raya, walaupun pintar, walaupun wah luar biasa, sehingga orang tidak pantas untuk sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang pertama fungsi sholat, fungsional sholat adalah dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-shabri was-salah. Kemudian yang kedua adalah efisien waktu atau manajemen waktu Bapak Ibu. Waktunya sholat sudah ditentukan, dulu jam sekian, asal jam sekian sampai sekian, itu sangat efisien sehingga aplikasinya di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau panjenengan bekerja di Unimus yang jadi dosen yang sungguh-sungguh, tepat waktu jam nomor Bapak Ibu. Tapi ini luar biasa, saya tadi datang di sini tepat waktu jam 7.30. Alhamdulillah. Tapi belum ada orang. Nah, ini belum tepat waktu, tapi alhamdulillah hampir jam 8 sudah berjalan. Itu luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu, luar biasa. Panjenengan sudah komitmen namanya Bapak Ibu, komitmen untuk disiplin. Karena yang namanya disiplin itu adalah nomor satu di dalam lembaga pendidikan. Kalau ingin berhasil sukses, nomor satu adalah disiplin. Al-waqtu kasayfi, tidak tahu foto akan. Waktu itu bagikan pedang, kalau panjenengan mau pegang pedang dan bisa nanti akan memutus leher panjenengan sendiri. Itu artinya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendisiplinkan diri kita sendiri, tidak binafsi. Mendisiplinkan diri kita sendiri. Kalau rapat undangannya jam 7.30, ya sebelum jam 7.30 kita sudah datang lebih awal. Lebih bagus daripada datangnya akhir. Orang nanti apa-apa, akhirnya apa? Nanti isinya apa? Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Diusahakan kita untuk tepat waktu. Saya tadi dari rumah Pak, dari pagi jam 5 loh Pak. Alhamdulillah di sini jam 7 sudah tepat. Jam 8 sudah action kan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi disiplin ini sangat penting sekali. Apalagi dosen memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya, baik dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam sikap kita pun juga harus memberikan contoh. Ini adalah dari produk Mi'raj Rasulullah SAW. Di antaranya adalah disiplin. Dan kemudian yang kedua, yang ketiga adalah sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu panjenengan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan itu adalah luar biasa. Bu, Bapak Ibu, yang namanya sehat dengan sakit itu mahal yang apa? Mahal yang mana? Mahal sakit atau mahal yang sehat? Mahal yang sakit Pak. Kalau sakit itu Pak, obatnya mahal. Sakit obatnya mahal. Kalau sehat rasa obat-obatan. Ya, tidak bisa obat-obatan. Sambal itu jauh enak sekali. Tapi kalau sakit itu wah nggak bisa makan yang seperti itu Pak. Ya ada sirikan-sirikan dan sebagainya, tidak boleh itu dan sebagainya. Tapi yang namanya sehat itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. As-sihhatu nikmatun kubra. Sehat itu adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Jadi kan harus syukur kepada Allah. Dengan sehat, tidak punya penyakit apa-apa, hidup itu juga sudah enjoy, dengkulnya, motornya ada yang sehat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Pramilon di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya nikmat Allah sangat besar sekali dan diberikan kepada panjenengan semuanya. Maka balasannya tidak harus yang ini itu balasannya fasholli, maka sholatlah panjenengan wanhar dan berkorbanlah. Berkorban itu tidak harus berkorban di saat Idul Adha, tidak harus itu bisa dilakukan berkorban. Sholat itu kan juga
mumpung kita masih hidup maka sholatlah. Itu sampai panjenengan sang mati bondo dunia anani sholat wajib tidak non itu sholat Bapak. Jangan sampai ditinggal, jangan sampai bolong-bolong. Itu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diberi Allah nikmat yang luar biasa. Wonten tiang biasa orang itu ada yang tidak percaya adanya Allah. Ada Bapak. Siapa itu? Korun juga tidak percaya adanya Allah. Kemudian Raja Fir'aun juga tidak percaya. Sampai-sampai dia ingin mengerti Tuhan saya yang mana. Haman adalah makanya itu disuruh membakar tanah dan disuruh membakar tanah dan disuruh untuk membuat bangunan sampai lahir sana sehingga akan ketemu kepada Allah. Tidak bisa untuk langit sana masih tingginya luar biasa. Paling diterjang Yesus sudah hancur, diterjang gempa sudah hancur. Itulah besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi kita mempersiapkan di awal tahun latihan ini tahun 2025 bulan Januari yang sudah berada di sini tanggal 23, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Jangan sampai Bapak Ibu males untuk sholat dalam keadaan dimanapun kita harus sholat, syukur kepada Allah. Di rumah, di mana saja, rekreasi juga tetap sholat. Dalam kondisi sakit, kalau meninggal tetap sholat Bapak Ibu. Itulah kewajiban yang pertama dan utama yang wajib kita laksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat juga merupakan sarana untuk komunikasi kepada Allah, untuk langsung bertemu kepada Allah. As-sholatu mi'ratul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya manusia kepada Allah, bertemunya Allah. Kalau kita tidak bisa bertemu Allah saat Allah bukan kepada kita. Jika sholat kita itu adalah sholat yang terakhir, sholat yang terakhir, sehingga akan sungguh-sungguh membacanya, mengartikan sehingga kita bisa sholat dengan khusyuk dan tawadhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat juga merupakan sarana olahraga. Panjang sholat tahajud itu sudah olahraga. Para peneliti Profesor Helvin mengatakan sujud itu bisa memperlancar aliran darah, rukuk memperlancar macam-macam lah. Itu Profesor Helvin yang punya masalah masuk Islam adalah penelitian bahwa semua itu adalah merupakan sarana untuk olahraga yang ringan dan olahraga yang tidak menggunakan biaya itu semua. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tinggal 2 detik sebagai stressing saya
bagus, rumah tangga kita juga akan tertib. Mampu mukhalafahnya, rumah tangga kita tidak tertib berarti sholatnya tidak tertib. Itu salah satu tadi, tapi banyak faktor. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, monggo masih ada waktu sekitar 10 menit untuk menguatkan apa yang barangkali bapak ibu ingin menyampaikan satu dua, kami kira masih ada kesempatan. Monggo ibu dulu, silahkan. Biasanya yang bertanya Bu ini, tapi Bu ini di depan, jadi mungkin monggo yang lain. Silahkan ibu, ada ibu. Ya, ini mungkin musim dingin apa ya, jadi ada. Monggo bapak-bapak, ada? Iya. Baik, kami tunggu sebentar. Kalau tidak ada nanti kami dulu terakhir barangkali nanti sholat transformasi tadi ya, belum dijelaskan sedikit supaya kita kembali ke ruangan masing-masing bisa memahami tentang apa itu sholat transformasi. Nah, kami kira ada sambil monggo Pak Hamdi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Linda, ada ayat yang menyatakan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah itu kalau misalnya kita lihat pada kondisi saat ini, itu kan banyak orang yang sebetulnya juga rajin sholat tetapi masih banyak melakukan perbuatan keji juga. Ada yang perbuatan munkar juga, sholatnya rajin di masjid 5 waktu tetapi masih fitnah sana sini. Sholatnya rajin di masjid 5 waktu tapi masih libah sana sini. Nah ini sebetulnya sholat yang seperti apa ya, bisa betul-betul menjadi apa ya, menghentikan perbuatan keji dan munkar. Itu yang pertama. Boleh yang kedua juga. Ini terkait dengan qadha sholat mungkin. Ini ada titipan sana pertanyaan. Jadi ada suami istri itu malam hari melakukan hubungan suami istri begitu. Tetapi karena itu tinggal di rumah mertua, subuh langsung mencolok ke masjid, jadi lupa untuk mandi wajib begitu. Nah, ingat-ingat itu pagi, apakah itu diganti sholatnya atau pripun begitu dengan kondisi yang seperti itu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yang pertama tadi pertanyaannya tentang surat Al-Ankabut ayat 45. Aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat karena sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Ya sholat tapi masih maksiat, sholat masih berbuat jahat. Itu dipanggil. Itu yang saya mungkin sholatnya tadi belum memahami substansinya sholat, belum memahami fungsinya sholat, dan dia tidak memahami daripada apa kata-kata sholat, dan mungkin juga dia tidak makna dalam sholat. Banyak sekali memang orang-orang yang beragama Islam sholat tetapi masih berbuat jahat, masih zina, masih apa itu minum-minuman keras, yang masih bohong, kemudian masih ya perbuatan yang tidak baik lah. Itu tidak khusyuk, tidak tawadhu, dan tidak memahami substansinya sholat. Dia mengatakan sholat hanya menunjukkan kewajibannya saja. Oleh karena itu harus didalami dulu, pahami dulu dengan memahami dengan lewat ngaji, mengkaji dari ayat-ayat Allah, mengkaji tentang sholat dan implikasinya dalam masyarakat. Insya Allah sholat akan menjadi baik, sholat tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada sebuah kasus
belum mati kata dia Mas. Itu pripun. Nah, ini Bapak Ibu, Allah tidak menghukumi orang yang lupa. Ya. Jadi orang yang lupa, orang yang gila itu tidak dihukumi oleh Allah. Tapi kalau orang yang waras, orang yang normal, habis sudah suami istri, kemudian tidak mandi sholat, itu yang dihukumi oleh Allah. Tidak boleh harus sholat dan harus mandi dulu kan gitu ya Mas. Ini kemudian apa mau sholat lagi? Monggo, itu adalah kebijakan panjenengan dan insya Allah kalau lupa ingat, setelah ingat kemudian mandi terus sholat lagi ya monggo insya Allah diterima oleh Allah karena baru ingat orang itu baru sujud sambil kan kata Mas. Sujud sambil itu karena lupa membaca Fatihah, membaca yang lainnya, pokoknya. Kemudian diberi tuntunan oleh Rasulullah untuk sujud sambil itu penggantian yang lupa. Sekali lagi lupa itu tidak dihukum oleh Allah karena tidak ingat. Tapi kalau normal melakukan itu menanggung dari Allah Subhanahu wa taala. Kata dia atau ada lagi yang mau menambah untuk Pak Deko atau Bu Dewi atau Pak Pareng. Cukup. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Bunda Haja Intan MAG berkenan untuk silaturahim di Unimus. Mudah-mudahan tidak kapok Bu lain waktu kami suruh lagi. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini sebagaimana data yang masuk kira-kira peserta jamaah ini sekitar 49% dari seluruh tenaga pendidikan maupun dosen atau pegawai di Unimus. Kami sangat berharap sebagaimana arahan Bapak Rektor, pengajian ini menjadi citra diri kita. Demikian juga sholat kita, zuhur, asar, maghrib ini juga menjadi citra diri kita. Mudah-mudahan di pengajian-pengajian berikutnya dengan tema-tema dan pembicaraan menarik, insya Allah Bapak Ibu akan bisa tergerak. Yang tidak ada tidak monggo diserahke hanya kira-kira saja kata Pak Rektor di pertemuan pertama awal tahun ini membuka pengajian ini apa yang mau kita bawa kecuali amal ibadah kita ini satu diantaranya adalah pengajian kita. Kira-kira itu sedikit tambahan, kurang lebihnya mohon maaf marilah pengajian kita ini kita tutup bersama-sama dengan membaca. Saya tadi belum tutup dengan salam. Asal dulu ya Pak. Kemudian buka terus Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian dari saya. Jadi kalau ada kias yang pecah jangan dimasukkan di alamat besi. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan maksudnya mohon untuk dimaafkan. Dan satu lagi toko kupat barangkat Rasulullah menyebab demikian akhirul kalam bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih sekali lagi Ibu Haja dan Bagi. Mari dan Bapak kita akhiri kajian rutin pegawai Unimus pagi ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf dalam kebersamaan jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.